Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Khatimatul bahath, penutup bahasan Hikmatut Tasyri', 1 mili. Hasallahu ta'ala al-ummahat, telah memberikan motivasi. 1 mili lagi. Telah memberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para ibu-ibu ala irda'il abna, atas menyusukan anak-anak. Wa haddada, dan memberikan batasan ya Allah Subhanahu wa ta'ala ar-ridha'a, akan menyusui tersebut bi amaini kamilaini, dengan 2 tahun yang sempurna kedua-duanya. Kenapa 2 tahun? Lianna hadhil muddata, karena sesungguhnya ini masa 2 tahun yastagni bihat tiflu, terkaya, tidak memerlukan dengannya masa 2 tahun oleh si bayi daripada susu ibunya. Wa yabda'u bitaladzi ba'daha, dan memulai ia si bayi setelahnya 2 tahun bitaladzi, dengan mengenyangkan diri, antariki tanawulit ta'ami wasyarabi, dengan jalan mengkonsumsi makanan dan minuman. Jadi sudah 2 tahun umur anak, baru dikenyangkan dengan makan minum. Sebelum 2 tahun kenyangkan dengan susu ibu. Walaysa hunaka labanun yu'adilu labanahu, tidak ada waktu itu, tidak ada di sana waktu anak usia 2 tahun ke bawah susu yang menandingi susu ibu. Bahwa afdalu wazaan, maka dianya susu ibu itu sebaik-baik nisbah mengenyangkan bittifaqil atibba, dengan sepakat seluruh para dokter. Fal waladu qad takawwana min damiha fi ahsaiha, maka bermula anak itu sungguh tumbuh ia anak dari darahnya ibu, fi ahsaiha, pada ahsaiha. Coba lihat ahsai, usus. Falamma baraza ilal wujud, maka takala baraza, muncul ia anak, ilal wujudi, ke alam wujud, tahawwalad damu, niscaya berubahlah darah kepada susu, yataghazza minhu, yang mengenyangkan diri ia si anak darinya susu. Ketika hamil itu masih darah bentuknya, ketika lahir langsung darah itu berubah menjadi susu.
Maka tempat susu itu namanya apa? Hah? Penyudah. Nah, memang isinya adalah payu. Nah, payu darah. Ya memang hari-hari isinya darah. Nah, pas anak lahir itu darah berubah langsung jadi susu. Sehingga lahir mitos kalau menyusukan anak lebih 2 tahun berarti hakikatnya dia bukan minum susu tapi minum darah. Maka anak ketakawanan, sungguh tumbuh kembang ia anak dari darahnya ibu, dalam rahimnya ibu. Nah, ketika kita dalam alam rahim, kita kenyang dengan darah ibu yang kita makan lewat tali pusar, plasenta. Nah, ketika anak muncul ke alam wujud, alam duniawi, berubah darah itu menjadi susu. Jadi kita makan darah di alam rahim, minum susu di alam bayi, di alam dunia, yang susu itu juga berasal dari darah. Maka dikatakan kamu darah dagingku, bukan susu dagingku, tapi darah dagingku. Bahwa labanul ladzi yulaimuhu, maka dianya itu adalah susu, yulaimuhu wa yunasibuhu, yang menghisap, yang cocok, yulaim, yang cocok ya susu akannya bayi, yang sesuai ya susu akannya bayi. Li'annahu qadim fasala minal ummi, karena sesungguhnya anak sungguh terlahir dari ibu. Wa qad qadatil hikmatul ilahiyah an takuna halat talabal fit taghazziyah mulaima li halit tifl. Sungguh telah menetapkan oleh hikmah ketuhanan bahwa adalah kondisi susu ibu bitaghdiyah untuk mengenyangkan itu cocok, itu sesuai bagi keadaan anak, bihasbi darajati sinnihi, sesuai dengan tingkatan-tingkatan usianya si anak. Fa idza arda'at murdi'un, apabila menyusukan akannya anak oleh ibu susu yang lain karena darurat, misalnya karena ibu kandung meninggal, wajib tadqiq, wajib memastikan di dalam sehatnya si ibu susu. Pastikan ibu susunya sehat. Yang dapat ibu susu penderita TBC, ibu susu penderita HIV. Nah, kemudian memastikan akhlaknya, mengenal akhlaknya ibu susu, mengenal tabiat-tabiatnya ibu susu. Kenapa harus dicari betul-betul akhlak, agama dan tabiatnya? Li'anna labanaha, karena sesungguhnya susunya ibu susu memberi pengaruh ia pada badan anak, akhlak anak, adab anak. Bagaimana kalau yang diminum itu adalah susu sapi? Nah, maka makan semuanya panggil maknya, bukan panggil maknya. Gak ada yang pernah dibereskan sendiri, semuanya serba mak.
itu gara-gara kasih susu sapi. Bapaknya dia tendang karena kasih susu sapi. Nah, bapaknya dia selodok. Nah, idh huwa yakhruju min damiha, karena sesungguhnya dia susu itu keluar dari darahnya ibu susu dan menghisap akannya oleh sang anak. Fayakunu daman lahu, maka jadi ia susu itu darah bagi sobi yang akan berkembang, akan tumbuh dengannya darah oleh daging. Wa yunsizul 'idham, dan menguatkan akan tulang. Fayu'assiru fihi, maka berpengaruh ia susu padanya bayi, jismian wa khuluqiyan, jasmani dan akhlak. Wa qad luhid, sungguh telah diperhatikan, sungguh telah diteliti, anna taksira infi'alatiha, sesungguhnya pengaruh perbuatan-perbuatannya yang nafsiyah, yang bersifat diri, wa akliyah, yang bersifat akal, itu lebih parah, lebih berat dari pengaruh sifatnya yang badania padanya bayi. Nah, kalau sekiranya salah cari ibu susu mengandung penyakit, akhirnya anak ketular penyakit, itu parah. Tapi lebih parah lagi kalau sampai yang memberi pengaruh itu adalah sifat nafsiyah dan sifat akliyah, cara berpikir yang salah. Pama baluka, maka apa keprihatinanmu dengan asari akliha, mengutamakan akalnya ibu susu, perasaannya ibu susu, malakatiha, nafsiyah, pembawanya ibu susu yang jati dirinya. Nah, al-ummu hinna turdi' waladaha, seorang ibu ketika dia menyusukan anaknya itu tidak menyusukan akannya anak itu la turdi'uhu al-labana fahasabun, tidak menyusukan ia ibu akannya anak akan susu fahasabun, maka segitu, maka hanya susu. Akan tetapi menyusukan ia ibu akannya anak akan kelembutan, akan kasih sayang, akan hanana, kelembutan juga. Fayansha'u majbulan ala rahmah, maka melahirkan ia akan orang yang sudah ditempa atas kasih sayang, muhibban lil khair, mencintai bagi kebaikan. Wa alal aqsi hali ulaika alladzina, dan di atas sebalik keadaan mereka alladzina, orang-orang yuharramuna yang dihalang mereka akan kelembutan dan kelembutan ibu-ibu mereka. Yakunun, adalah mereka muqaddin, muakkidin, aqada
yu'akkidu, takidan bahwa mu'akkidin wa zaka mu'akkadin, itu orang-orang yang diikat, orang-orang yang diikat, terikat hatinya. Wa tafta'illu fi nufusihim, dan muncul di dalam diri-diri mereka nawazimul qaswa, perkara-perkara yang mendorong kekesatan hati, kejelekan, balas dendam. Dan sungguh menyadari oleh para ulama akan tarbiyah tahzib fil umam, membersihkan pada umat, kepada roqiyah lihazal amri, memperhatikan bagi ini urusan, sehingga adalah para wanita-wanita qayasirah, wanita-wanita kaisar, kekaisaran, mereka menyusukan anak-anak mereka dan diri-diri mereka. Mereka tidak rela menyerahkan anak mereka kepada ibu-ibu susu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa aina hadha? Maka kemana ini perhatian para ibu-ibu untuk menyusukan anaknya sendiri, yang disepakati oleh para dokter bukan hanya sekedar menyusukan, memberikan susu ke anak, tapi hakikatnya adalah menyapinya dengan kelembutan, kasih sayang, sehingga orang-orang non-muslim, para wanita-wanita kekaisaran pun mereka rela menyusukan anaknya demi menanamkan jiwa-jiwa kekaisaran, tidak mau tertanam kepada jiwa-jiwa anaknya, yaitu akhlak, budi pekerti yang lain atau semangat yang lain, sehingga mereka tidak mau menyerahkan kepada ibu-ibu susu lainnya. Kemana perhatian ini dari sesuatu yang kita lihat akannya hari ini, minat tahawun, daripada menganggap enteng di dalam menyusukan para anak dan seluruh keadaan-keadaan mereka, hatta sehingga para ibu-ibu yang menciptakan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala atas talazzuz, atas menikmati dengan menyusukan anak-anak mereka dan cemburu dengannya, sungguh telah jadilah wanita-wanita yang kaya raya dari mereka pada saat ini mereka benci darinya menyusukan, tarafu'an karena angkuh, wa tama'an fis samni karena tamak pada gemuk. Tamak pada gemuk itu waktu itu standar cantik itu gemuk. Dia nggak mau kurus menyusukan anaknya. Nah, wabaqail jama, menjaga kecantikan supaya nggak kedodoran. Wa kullu hadza, dan seluruh ini itu muqawimun, menantang bagi sunnah fitrah dan merusak bagi tarbiyah anak. Walasna nara dainan, dan tidaklah kami melihat akan agama tuhridu lima hasini tarbiyatin nasyi, yang menyampaikan bagi kebaikan-kebaikan mendidik pertumbuhan seperti apa yang menyampaikan baginya oleh Islam. Allahumma waffiqna lil ihtida bi hadihi al-karim, innaka sami'un mujibud du'a. Muhadarah Tasi'ah Asyar, penyampaian yang ke-19 tentang iddah wafat.
Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Bermula orang-orang yang diwafatkan akan mereka dari kalian para lelaki, dan mereka meninggalkan akan istri-istri itu, menahan diri mereka istri dengan diri-diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna, maka apabila mereka telah sampai akan masa tempo mereka 4 bulan 10 hari, niscaya maka tidak ada dosa terhadap kalian tentang apa saja yang mereka perbuat pada diri-diri mereka dengan cara baik. Bermula Allah dan apa yang kalian kerjakan itu Maha tahu. Merungkai makna perkata yutawaffawna, artinya yumawwatuna, diwafatkan, dimatikan mereka. Yukbaduna, dicabut nyawa mereka. Qala Allah Ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah yang mewafatkan akan jiwa-jiwa ketika matinya. Asal tawaffa itu akhdus syai' wafiyan kamilan, mengambil sesuatu keadaan sempurna lagi lengkap yang sempurna. Nah, itu makna daripada tawaffa. Maka orang yang meninggal sungguh dia telah melengkapi, sungguh telah mengambil habis akan umurnya dan rezekinya, sehingga dikatakan mutawaffa. Qala Abu Sumud ay tukbadu arwahuhum bil maut, dicabut roh-roh mereka dengan kematian. Fa inna tawaffa huwal qabdu, sesungguhnya tawaffa dia adalah mencabut. Dikatakan tawaffaitu mali, aku telah mentawaffa hartaku, maknanya qabatu, aku telah mencabutnya, aku telah mengqabatnya. Berkata Imam Fakhru, dikatakan tawaffa fulan atau tuwfiya, boleh tawaffa fulan, boleh tuwfiya, artinya idza mata, apabila dia meninggal. Faman qala tuwaffa, maka siapa saya mengatakan tuwaffa adalah maknanya itu qubida wa ukhidha, dicabut nyawanya atau diambil. Orang yang mengatakan tawaffa adalah makna tawaffa ajaluhu, telah sempurna ajalnya, atau istaufa umrahu, dia telah menyempurnakan umurnya. Yazarun artinya yatrukun, ini adalah fi'il la yastamalu minhil madi wal masdar, tidak digunakan darinya madi, tidak juga masdar. Yazarun itu yang dipakai hanya mudhari'nya saja, madinya enggak pernah digunakan, masdarnya juga tidak pernah digunakan. Dari tasrif yang 10, berarti 8 yang digunakan. Semisalnya adalah yada. Yada itu dia tidak punya fi'il madi, tidak punya masdar. Dikatakan fulanun yada kadza wa yazar, si fulan telah meninggalkan akan demikian dan meninggalkan. Yada sama yazar maknanya sama. Yati minhuma amru, datang dari keduanya oleh amarnya. Amarnya ada da'hu, zarhu. Dikatakan dzarni wa man khalaqtu wahida. Azwajan itu, azwajan di sini maknanya nisa, para wanita. Bukan zaujun zaujani azwaj para suami, tidak.
tapi azwan bermakna wanita-wanita, istri-istri. Kenapa azwajan kan jamak zaujun? Kenapa artinya istri? Karena orang Arab menyebut laki-laki zaujan dan istri juga zaujanlah. Suami zaujan, istri zaujanlah. Lalu dalam kitab fikih dikasihlah ta kepada istri supaya bisa dibedakan mana yang suami, mana yang istri, supaya tidak meragukan dampak faraid. Kadang-kadang menyambungkan mereka dengan ha, maka mereka katakan zaujah. Nah, zaujah itu sebetulnya khilaf yang sahih, khilaf yang fasih. Itu bukan bahasa fusha, zaujah. Bahasa fusha itu zaujun, suami zauji, istri zauji. Nah, tapi karena darurat dalam fikih, maka kebawalah zaujah. Ya tarabbasna, tarabbus itu arti intizar, menunggu. Di antaranya firman Allah, fatarabbasu, tunggulah oleh kalian hatta yati Allah bi amri. Waqad taqaddama, sebelum telah terdahulu ayat itu dibahas. Balagna ajalahunna, ajal itu artinya masa yang ditentukan untuk sesuatu, itu namanya ajal. Masa pembayaran hutang namanya ajal juga. Hutangnya namanya ajal, yang ditentukan ajalnya. Nah, masa menetasnya ayam juga ajal. Nah, masa memimpin 5 tahun juga ajal. Nah, masa hidup di dunia juga ajal. Dikatakan bagi masa ditentukan bagi hidup manusia itu ajal. Ajalnya ada tiba. Sebetulnya bukan hanya masa kematian, piring pecah juga ajal. Qala Allah Ta'ala, fa idza jaa ajaluhum. Yang dimaksudkan di sini adalah inqidaul iddah, habisnya iddah. Khabir itu artinya alim bil umur, tahu dengan urusan khafiyiha wa jaliha, yang tersembunyi yang terang. Alladzi la takhfa alaihi khafiyah, sesuatu yang tidak tersembunyi di atasnya yang tersembunyi, itu artinya khabir. Kalau alim itu tahu yang nampak-nampak saja, kalau tahu yang tersembunyi itu namanya khabir. Makna global. Yaqulullahu jalla sana'u, berkata Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi sanjungannya, makna sesuatu yang maknanya sebagai berikut. Alladzina yamutuna min rijalikum, orang-orang yang mereka telah mati dari kalangan laki-laki kalian. Wa yatrukuna azwajahum, dan mereka meninggalkan istri-istri mereka ba'dal maut, setelah meninggal. Ala haula'i zaujat, kewajiban di atas mereka para istri, ayat tazirna, bahwa menunggu mereka dengan diri-diri mereka, enggak boleh dilamar, enggak apalagi dinikahi. Bi anfusihinna, dan diri-diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Yang kusna, menetap mereka fil iddah, dalam masa tersebut, hidadan, keadaan berihdad atau belasungkawa atas suami-suami mereka. Fala yata'arradna lil khitab, maka mereka fala yuta'arradna, maka tidak boleh disindir mereka untuk dilamar. Nah, enggak boleh disindir akan mereka untuk dilamar. Tidak boleh mereka berhias diri, tidak boleh mereka pakai parfum, tidak boleh mereka keluar dari rumah-rumah suami-suami mereka. Rumah suami-suami mereka, di rumah yang ditinggalkan oleh suaminya. Madumna fil iddah, selama mereka kekal dalam menjalani masa tersebut 4 bulan 10 hari. Fa idzan qadat iddatuhunna, apabila telah habis iddah mereka, maka tidak ada dosa dan itsm. Junah sama itsm mana sama terhadap kalian wahai para wali, bitarkihinna,
di dalam membiarkan mereka para wanita yang telah mati suami ayatazawwajna wa kawin mereka wa yaf'alna dan mereka mengerjakan ma abahahu sesuatu yang membolehkan akannya lahunna buat mereka oleh syarak dari zina wa tatayyub dari berhias zina bukan zina dan pakai faku. Wallahu alimun bi amalikum, Allah Maha tahu dengan amal kalian. Khabirum bi af'alikum, Maha tahu dengan perbuatan kalian. La takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi di atasnya Allah yang tersembunyi. Fattaquh, takutlah kalian kepadanya. Wa ati'u fima amarakum bih, taati olehmu akannya Allah pada apa saja yang Allah perintahkan kalian dengannya. Di antaranya adalah hiddat ala tazwaj, berkabung, belasungkawa terhadap suami. Wujuhul i'rab, qala Allah Ta'ala walladzina yatawaffawna minkum, i'rabnya ada dua cara. Satu, alladzina mubtada, yatawaffawna itu mudhari' bina majhul, khabarnya dibuang, takdirnya adalah fima yutsla alaikum, fima yutsla alaikum, di antara sesuatu yang akan dibacakan kepada kalian itu hukum orang-orang yang diwafatkan mereka. Yang kedua, sesungguhnya mubtada yang dibuang, alladzina qoma maqamahu, alladzina itu berdiri menggantikan posisi mubtada, takdirnya adalah azwajul ladzina yatawaffawna minkum, bermula suami-suami yang diwafatkan mereka dari kalian, menunjukkan atas yang dibuang oleh firman Allah yazzaruna azwaja, dan khabar yatarabbasna, itu yang menunjukkan bahasanya mubtada'nya itu adalah azwaj. Berkata Imam Tabari Fa'ikala qailun, jika berkata orang berkata, fa'inal khabar anil ladhi yatawaffawna, manakah khabar dari kalimat alladhina yatawaffawna? Alladhina yatawaffawna i'rabnya untuk mubtada, mana khabarnya? Katakan matruk. Khabarnya ditinggalkan karena sesungguhnya tidak dimasukkan khabar dari mereka. Yang mau diceritakan bukan tentang cerita mereka, yang mau diceritakan adalah tentang cerita istri mereka, maka khabarnya nggak perlu disebutin. Karena ayat ini tentang iddah wanita yang mereka tinggalkan, bukan tentang cerita orang yang mati yang meninggalkan istri, tapi yang mau diceritakan adalah istri yang ditinggalkan orang mati tersebut. Wa inna ma qusidal khabaru anil wajib alal mu'taddat fi wafati azwajihinna, hanya saja tujuan khobar adalah memberitahukan tentang perkara wajib terhadap wanita-wanita mu'taddat yang menjalani iddah pada wafat suami mereka. Maka dipalingkanlah khobar dari mereka kepada khobar dari istri mereka. Dia adalah sebanding dengan perkataan syair, la'alli in malat bi rihi maila ala ibni abi zabban ayyan danim ay ya nadama ya tadima ya tanadima it tanadama ya tanadam ayat tanadama. Lata'ifat tafsir, intisari tafsir. Intisari pertama, al-fasihul musta'mal fi ta'bir anil maut ayyuqal, kata-kata yang paling fasih yang digunakan dalam mengungkapkan tentang mati, itu dikatakan tuwuffiya fulanun bina mafhum. Kemudian mentakbir
mengungkapkan dengan isim fa'il, menganggap akannya oleh sebagian sebagai lahnan, salah berbahasa. Contoh, mata fulanun, tawaffa fulanun, telah meninggal oleh fulan. Itu lahan, kesalahan dalam berbahasa. Yang paling fasih itu bina majhul, tuwuffiya fulanun, karena dia makbud, dia dicabut, dia diwafatkan, bukan dia yang mewafatkan. Orang mati itu bukan dia yang mematikan dirinya, sehingga dia dijadikan fa'il. Dia adalah objek. Nah, sehingga dijadikan maf'ul. Li'annahu maqbud la qabid. Sungguh diriwayatkan daripada Abil Aswad Ad-Du'ali annahu kana khalfa janazah. Sesungguhnya beliau berada di belakang jenazah. Maka berkata kepadanya oleh laki-laki, manil mutawaffi, manil mutawaffi, siapa yang mutawaffi? Apa jawaban beliau? Allah. Nah, karena pertanyaannya mutawaffi, yang mewafatkan, maka beliau bilang Allah yang mewafatkan, bukan mutawaffa. Tapi kalau tanya mutawaffa, baru dibilang fulan. Ini pertanyaannya mutawaffa tapi pakai mutawaffi, maka beliau bilang Allah. Nah, jadi orang mati itu adalah isim maf'ul, mutawaffa, bukan mutawaffi. Dan adalah ini, itu di antara sebab meletakkan hukum nahu. Itu asbabnya beliau terfikir mengawali hukum nahu sharaf, gara-gara orang ngomong sembarangan. Nah, tanya siapa yang mutawaffi? Nah, itu juga waizo. Nah, ijma' baina nabiyina. Ijma' baina nabiyina, siapa yang mau dikumpulkan? Enggak ada maf'ul bihnya. Doanya qabla mana? Fil mana? Qabla ghaizo. Dalam tidur, sebelum marah. Kumpulkan kami dalam tidur bersama Nabi kami sebelum marah. Mutu bi ghaizikum. Nah, matilah kamu dengan kemarahan. Itu ayat itu dibaca untuk obat sakit gigi. Mutu bi ghaizikum, kata mereka, sanadnya nggak tahu saya, berkata guru-guru di celah-celah belajar. Naam. Intisari nomor 3, nomor 2, suami, maaf, zauju itu digunakan kepada laki dan wanita. Wa huwa fil asli adadul mukawwan. Dianya zauju pada hukum asal itu bilangan yang dibuat dari 2. Nah, yang dibuat dari 2 itu zauju, genap mananya. Lalu disebut masing-masing dari laki dan perempuan dan zaujah, karena hakikat zauj, hakikat daripada zauj itu dibuat daripada 2 sesuatu. Ittahada, yang bersatu keduanya. Ittahada, yang bersatu keduanya, jadilah syai'an wahid, satu yang satu. Nah, itu hakikat pada zauju. Diambil satu laki, diambil satu wanita, kemudian disatukan, menjadilah dia satu kesatuan. Maka jadilah dia bilangan genap. Karena itu diletakkan bagi keduanya lafaznya sama. Laki zaujun, perempuan juga zaujun. Maka kedua-duanya secara zahir itu syai'an, 2 yang berbeda. Pada batin syai'un wahid. Nah, zahirnya 2 perkara berbeda, pada batin itu syai' wahid, sesuatu yang sama.
Jadi suami istri itu zahirnya aja yang dua, hakikatnya dia menyatu. Maka muqtadi zaujah ayat tahidah. Maka tuntutan zaujiyah, maka tuntutan daripada zaujiyah, persuami istrian, itu bersatu kedua-duanya, sehingga masing-masing dari keduanya ka'annahu ainal akhar, seolah-olah dia mata yang lain. Nah, istri menjadi mata suami, suami menjadi mata istri, istri menjadi telinga suami, suami menjadi telinga istri. Latifatus Salisa, intisari nomor 3. Merakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya seorang wanita tufiya anha zaujuha, telah diwafatkan dari wanita akan suaminya. Wastakat ainaha, mengadukan ia wanita akan matanya. Atau istakat ainuha, telah sakit oleh matanya wanita. Fa'atatin nabiyya, maka mendatangi ia wanita akan Nabi SAW. Tastaftihi, bertanya ia wanita kepada Nabi tentang celak. Ya Rasulullah, mata saya sakit, obatnya celak. Jadi zaman sahabat tuh sakit mata orang yang celak, padahal dia baru meninggal suami, nggak boleh pakai celak. Kondisi matanya meminta dia pakai celak. Datang kepada Rasulullah bertanya. Faqala laha, berkata ya Nabi kepada wanita tersebut, laqad kanat ihdakunna, demi sungguh adalah salah seorang kalian dulu itu ada ya salah seorang fi syarri ahlasiha, pada yang paling jelek pakaiannya. Nah, ketika mati suami, wanita di zaman jahiliyah disuruh pakai pakaian yang paling jelek, lalu menetap di rumahnya setahun, nggak boleh keluar-keluar apabila dimatikan suaminya. Lalu lewat di atasnya oleh anjing, fatarmihi bil ba'ra, lalu melempar ia akannya anjing dengan kotoran yang sudah keras. Siapa? Itu siapa? Kemana? Hah? 3 menit. Jadi zaman jahiliyah, wanita kalau meninggal suaminya, apalagi itu di perang Badar tuh menderita tuh banyak wanita. Sudah menderita kemarahan, menderita kesedihan, menderita karena hukuman. Jadi dipakaikan pakaian yang paling jelek, suruh tinggal rumah setahun. Kalau ada anjing, itu saking nggak adanya pelempar anjing, itu tai kering yang dilemparkan untuk mengusir anjing itu. Berarti dia berak di sana, sampai beraknya pun udah kering, sudah bisa untuk lempar anjing. Apalah atau asal, apalah 14-10 hari sabar aja lah kamu sakit mata, nggak bersyukur. Nah, selama ini setahun santai aja kalian di zaman jahiliyah. Sekarang lapor-lapor pula sakit mata, sehingga ambil toleransi untuk pakai celak. Cuma 14-10 hari katanya. Nabi SAW untuk wanita semasa iddah mati suami nggak boleh berdandan, walaupun tuntutannya adalah sakit mata. Nah, hadis, maaf, intisari nomor 4, hikmah mentahdid, memberikan batasan iddah wafat itu 4 bulan 10 hari. Dia adalah sesungguhnya ghaya asliyah, puncak secara asal itu mengenal kekosongan rahim.
Nah, sesungguhnya ghayah, puncak asalnya, tujuan asalnya adalah mengenal kekosongan rahim. Wal janinu yatakawwanu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Janin dia akan wujud, akan berbentuk di perut maknya selama 40 hari nutfah. Kemudian 40 hari lagi alaqah, kemudian 40 hari mudghah. Jadilah dia 120 hari 4 bulan. Sebagai menunjukkan atas demikian oleh hadis sahih yang sahih. Maka ini 120 hari. Maka ini adalah 120 hari. Kemudian ditiupkan padanya ruh setelah ini masa. Fazidat al-asru lidzalik, ditambah 10 untuk itu. 6, sehingga pastilah wanita ini sepeninggal suaminya dia hamil atau tidak hamil. Sungguh pernah ditanya Abul Aliyah, kenapa ditambahkan 10 ke 4 bulan? Faqala, beliau katakan karena ruh dengannya 10 ditiupkan. Jadi bukan 4 bulan pas langsung ditiupkan, enggak. Setelah 10 hari dari 4 bulan baru ditiupkan ruh. Itu rahasia kenapa 4 bulan 10 hari. Hukum syariat 1, 2, 4 hukum. Hukum pertama, adakah ayat yang menasakh bagi ayat yang berkabung setahun? Awalnya wanita iddah kan setahun. Itu di saat Islam juga masih setahun, tapi tidaklah sama prosesnya di zaman jahiliyah. Apakah ada ayat yang menasakh ayat iddah wanita meninggal suami setahun? Zahabal jumhur ulama ilah, telah berpendapat jumhur ulama kepada sesungguhnya ini ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 234. Itulah yang menasakh bagi firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum, bermula orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, wasiat bagi istri mereka mata'an ilal haul, dikasih mata mut'ah sampai 1 tahun, enggak boleh keluar. Maka adalah iddah dulu itu 1 tahun genap, 1 tahun sempurna. Kemudian dinasakh demikian dengan 4 bulan 10 hari. Wa hadhil ayat wa in kanat mutaqaddimah fit tilawah, bermula ini ayat walaupun dia lebih duluan di dalam bacaan, karena ayat ini lebih duluan letaknya di dalam Al-Quran daripada ayat iddah setahun, atas ayat iddah setahun, kecuali sesungguhnya ini ayat itu tertakhir turunnya. Jadi letak ayat di dalam Al-Quran tidak mempengaruhi atau tidak menunjukkan secara serta-merta ayat di depan mati turunnya duluan, ayat belakang mati turunnya belakang. Tidak. Nah, justru Al-Alaq ayat pertama turun, tapi letaknya di juz terakhir. Ayat terakhir turun justru terletak pada surah Al-Maidah. Jadi letak susunan ayat itu tidak menunjukkan dia duluan, dia belakangan. Nah, susunan ayat Al-Quran itu ditetapkan oleh Nabi sendiri. Fa inna tartibal mushaf, sesungguhnya urutan mushaf laisa ala tartibin nuzul, bukan sesuai dengan susunan atau urutan turun. Bal huwa tauqifi, akan tetapi dia susunan Al-Quran itu tauqifi, perkara yang ditetapkan oleh syariat sendiri, yang enggak bisa dirubah-rubah. Fatakunu nasikha, jadilah ayat itu menjadi ayat nasikh bagi ayat iddah setahun. Itu penjelasan pada jumhur. Berpendapat sebagai mereka, ila anau laisa fil ayat naskhun, sesungguhnya tidak ada dalam ayat itu nasikh mansukh. Ini pendapat dhaif. Wa inna ma huwa nuqsan bil haul,
hanya saja dia adalah pengurangan dari setahun menjadi 4 bulan 10 hari. Bukan asal masuk pengurangan, cuma sama dengan salat musafir. Terkala dikurangkan dari 4 rakaat kepada 2 rakaat, dia bukan nasakh, tapi adalah takhfif. Nah, berkata Imam Qurtubi, hadza ghalatun bayyin, ini kesalahan yang jelas. Nah, jelas sekali salahnya. Li'annahu, karena sesungguhnya idza kana hukmuha an taqtada sana, apabila adalah hukumnya dia menjalani iddah selama 1 tahun, kemudian uzila hadza, dihilangkan akan ini iddah 1 tahun, dan wajib akannya oleh iddah 4 bulan 10 hari, maka inilah dia nama nasakh. Itulah namanya nasakh. Awalnya iddahnya setahun, kemudian diwajibkan 4 bulan 10 hari, itu yang namanya nasakh. Tidaklah sholat musafir dari ini pada sesuatu. Jadi sholat musafir nggak bisa disamakan di sini. Nah, sholat musafir itu memang dengan aturan syariat yang khusus juga, bukan menghafuz sholat yang ada, tapi aturan syariat khusus dengan kondisi khusus. Kalau ini hapus total, nggak ada istilahnya 4 bulan 10 hari berubah jadi setahun. Nah, begitu juga sholat dari 4 rakaat menjadi 2, mukim 4, musafir 2. Ketika mukim 4, musafir 2 lagi, dia berubah 42 pakai terus. Kalau 1 tahun itu memang dihapuskan, jadi jangan disama-samakan dengan qasar. Nah, itu kata Imam Qurtubi. Hukum kedua, apa dianya iddah wanita hamil yang diwafatkan darinya suaminya? Kalau wanita hamil, apakah iddahnya 4 bulan 10 hari juga kalau suami meninggal? Iddah wanita hamil yang diwafatkan suaminya adalah wad'ul hamal, meletakkan kandungan. Karena firman Allah berbunyi, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Bermula wanita-wanita hamil, masa-masa iddah mereka itu bahwa mereka meletakkan kandungan mereka. Fal ayatu hadhihi qad khassasatil umum al warid. Maka ayat yang ini itu sungguh telah mentaksis akan umum yang warid yang datang pada firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum. Ini pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apa kata mereka berdua? Annal hamila ta'taddu bi ab'adil ajalain. Sesungguhnya wanita hamil itu menjalani iddah dengan yang paling lama dari 2 masa tersebut. Dengan artian annaha idza kanat hamilan, sesungguhnya wanita yang meninggal suaminya, wanita hamil yang meninggal suami, apabila ada ia hamil lalu melahirkan kandungannya dan belum habis masa 4 bulan 10 hari, maka tabaqqa mu'taddah, kekal ia wanita menjalani iddah sampai habis masa tersebut. Jadi suaminya meninggal ketika kandungan usia 7 bulan. Nah, pas melahirkan 9 bulan, berarti 2 bulan setelah suami meninggal melahirkan, maka sisa 4 bulan 10 hari, 2 bulan 10 hari lagi. Berarti wanita ini tambah iddahnya 2 bulan 10 hari lagi setelah melahirkan. Ini pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apabila habis masanya dan belum lahir kandungannya, 4 bulan 10 hari sudah lewat, tapi kandungan belum lahir, ini saya ditunggu sampai melahirkan kandungan. Nah, apabila qa'adat ab'adal ajalain faqadat alimat bi muqtadil ayatain, faqadat amilat bi muqtadil ayatain. Apabila duduk ia wanita, qa'adat betul? Apabila duduk ia wanita, duduk artinya menunggu tidak kawin-kawin,
abadal ajalain, yang paling lama dari dua masa, 4 bulan 10 hari atau melahirkan, maka sungguh telah mengamalkan ia wanita dengan tuntutan 2 ayat tersebut sampai melahirkan, tapi belum 4 bulan 10 hari, genapin 4 bulan 10 hari, berarti teramalkan 2 ayat, melahirkannya juga, 4 bulan 10 harinya juga. Sudah lewat 4 bulan 10 hari tapi belum melahirkan, tunggu lahir dulu, berarti dia telah menunaikan 2 ayat tersebut. Wa ini i'tadat biwad'il hamdi, kalau wanita hamil menjalani iddah dengan meletakkan kandungan saja, maka sungguh dia telah meninggalkan pengamalan dengan ayat iddah wafat, dengan ayat iddah wafat. Wal jam'u aula min at-tarjih, menjamak lebih baik pada tarjih. Itu memang sepakat ulama fikih, ulama usul. Jam'u bainad dalilain muqaddamun ala tarjih. Sekarang bisa jam'u bainad dalilain. Nah, saya rasa bukan tarjih ya. Daripada komentar kata Imam Qurtubi saja. Hazan nazar hasan. Ini pandangan yang bagus. Nah, ini pandangan yang bagus. Bagaimana bayangannya itu? Kalau pas suaminya meninggal 2 hari setelah melahirkan, lalu nifasnya sekejap lagi, sekejap nifasnya, 7 hari kawinnya, belum kering kubur suaminya, udah kawinnya, iddahnya udah habis. Nah, bagaimana dengan 4 bulan 10 hari? Nah, maka kata Imam Qurtubi, ini pandangan yang bagus. Laula ma yaqiru alaihi min hadis sabihatul islamiyah wa huwa fi sahih. Jikalau bukan sesuatu, nah ini pandangan bagus, kalau bukan sesuatu yaqiru alaihi, yaqiru, yang membuat cedera, yang menjadi kritikan di atasnya pandangan dari hadis Sayyidatina Sabiha al-Islamiyah. Dia hadis ada dalam Sahih. Tapi kata Imam Qurtubi, walaupun bagus pandangannya, kontra dengan hadis Sahih. Nah, kontra dengan hadis Sahih. Kalau nggak ada kontra hadis Sahih, udah mantap. Dalil jumhur. Istadalal jumhur, ini ulama yang berpendapat iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil itu sama sampai melahirkan, nggak perlu nunggu 4 bulan 10 hari kalau hamilnya, kalau melahirkan lebih awal. Dalil jumhur adalah sesungguhnya iddah wanita hamil itu meletakkan kandungan itu dengan dalil Quran dan hadis. Adapun dalil Qur'annya adalah firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Wanita-wanita hamil masa iddah mereka itu meletakkan mereka akan kandungan mereka. Maka ini umum, masuk wanita mutallaqah yang dicerai, masuk wanita mutawaffa anha zawjuha yang diwafatkan suaminya. Wa qad ja'alallahu iddah fiha biwad'il hamdi. Sungguh telah menjadikan oleh Allah akan iddah padanya wanita dengan melahirkan kandungan. B. Adapun hadis atau adapun dalil sunnah, maka hadis yang dalilkan daripada Sayyidatina Subai'ah al-Islamiyah dan Sabi'ah, tapi Subai'ah al-Islamiyah, annaha, sesungguhnya Sayyidatina Subai'ah itu ada ia di bawah Sayyidina Sa'ad bin Khawlah, artinya sebagai istri. Wa huwa mimman syahida badran. Sayyidina Sa'ad bin Khawlah ikut perang Badar, berarti bukan orang sembarangan. Fatufiya anha fi hajjatil wada', lalu diwafatkan akan ia Sayyidina Sa'ad bin Khawlah darinya Sayyidatina Subai'ah pada saat haji wada'. Wa hiya hamilun, padahal dia dalam keadaan hamil. Falan tansyuk ay talbas, maka tidak menetap
ia Sayyidatina Subai'ah, wada'at, melahirkan ia Sayyidah Subai'ah akan kandungannya, ba'da wafati, setelah wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Khawlah. Falamma ta'allat min nifasiha, ta'allat yang taharat, maka apabila telah suci ia Sayyidatina Subai'ah dari nifasnya, artinya suci dari dalam nifas, tajammalat lil khutbah, dia telah menendang diri untuk dilamar. Maka masuk menjumpainya oleh Sayyidina Abu Sanabil bin Bakkak. Maka berkata ia, Sayyidina Abu Sanabil, mali araki mutajammilah. Nah, kenapa aku melihat kamu itu berdandan? La'allaki tarajjina nikah, kayaknya kamu berharap untuk dinikahi. Wallahi ma anti binaki, demi Allah tidak adalah kamu itu akan menikah, hatta yamurra alaiki, sehingga berlalu di atasmu 4 bulan 10 hari. Berkata Sayyidina Subai'ah, falamma qala lidzalik, maka tak kala berkata ia Sayyidina Abu Sanabil kepadaku akan demikian kata-kata, jama'tu alayya siyabi hina amsaitu, aku kumpulkan di atasku akan pakaianku ketika aku berada di sore hari. Aku kumpulkan tu, arti aku pakai pakaian lengkap. Lalu aku datangi baginda Nabi SAW, wasa'altu an dzalik, aku tanya kepada beliau tentang hal demikian. Fa'aftani, lalu memberikan fatwa ya Nabi kepadaku, bi anni, sesungguhnya aku qad halaltu inna wada'tu hamli, aku sudah halal nikah sejak aku lahirkan, aku letakkan kandunganku. Wa amarni bitazawuji in badali, beliau telah memerintahkan kepadaku bahwa aku kawin jika memang nampak ia kawin bagiku. Nah, itu dalil daripada hadis Sayyidina Subai'ah Islamiyah yang menjadi dasar hukum. Kalaulah bukan karena hadis itu, maka pendapat muqabil jumhur tadi itu tepat. Berkata Imam Ibn Abdul Bar, sungguh diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau telah rujuk. Tadi yang berpendapat adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan beriddah dengan masa yang paling lama antara lahir dengan 4 bulan 10 hari. Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata Imam Abdullah bin Ibnu Abdul Bar, telah rujuk kepada hadis Sayyidah Subai'ah tak kala berdalil ihtajja bihi atau uhtujja bihi alaihi, dijadikan dalil, dihujjah dengannya hadis di atas beliau. Wa yusahhihu dzalika anna ashabu aftau bi hadis Subai'ah, dan beliau mentashih demikian, sesungguhnya para sahabatnya, murid-muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka berfatwa dengan hadis Sayyidatina Subai'ah sebagaimana itu pendapat ahli ilmu, kama huwa qaulu ahli ilmu qatibah. Nah, ahli ilmu qatibah, qatibah itu nggak tahu dari mana. Berkata Imam Qurtubi, Fabayan al-hadisu, maka menjelaskan oleh hadis tersebut sesungguhnya firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluna ayadana hamlahuna mahmul, atas keumumannya hadis pada wanita yang diceraikan dan wanita yang diwafatkan darinya akan suaminya, umum hadisnya. Iddah, sesungguhnya iddah wafat itu khusus dengan hail, wanita yang tidak hamil. Hamil, hail itu kosong.
minas sinfain, dari dua jenis wanita. Dan menjadi kuat hal ini dari perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man syaa bahaltu, siapa yang mau aku siap bermubahalah dengannya. Sesungguhnya ayat surah An-Nisa Al-Qasra yang menunjukkan iddah 4 bulan 10 hari itu qasra, itu turun setelah iddah wafat. Turun setelah iddah wafat. Hukum ketiga, apa itu ihdad? Kam tuhiddul mar'a ala zawjiyah, berapa lama menjalani ihdad? Ihdad itu meninggalkan berdandan oleh seorang wanita atas meninggal suaminya. Aujabatis syariatul gharra, dalam mewajibkan oleh syariat yang suci, antuhiddal mar'atu, bahwa meninggalkan berdandan oleh seorang wanita atas suaminya yang sudah meninggal selama masa iddah tersebut, dia adalah 4 bulan 10 hari. Wa yajuzu laha, boleh bagi seorang wanita, antuhidda, bahwa dia meninggalkan berdandan, ala qaribiha, atas meninggal karib kerabatnya atau atas karib kerabatnya yang meninggal selama 3 hari. Bapaknya meninggal 3 hari saja, dan haram di atasnya wanita bahwa dia meninggalkan berdandan di atasnya karib kerabat lebih dari 3 hari, karena hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Sayyidatina Zainab binti Ummi Salamah, qalat, berkata ya Sayyidatina Zainab, dakhaltu ala Ummi Habibah, aku pernah masuk jumpa Sayyidatina Ummi Habibah, hina tufiya Abu Sufyan, ketika diwafatkan Sayyidina Abu Sufyan, abuha, orang tuanya. Fada'at Ummu Habibah bitibin, lalu meminta oleh Sayyidatina Ummu Habibah dengan parfum. Pada parfum itu ada kuningnya khaluk. Khaluk itu ada parfum campuran dan yang lainnya. Pada hanat minhu, pada hanat minhu jariyah, maka berminyak meminyaki diri darinya parfum oleh wanita. Kemudian masat bi'aridaiha, dia sentuhkan dengan kedua pelipisnya. Kemudian beliau berkata, demi Allah, mali bitibi min hajati, tidak ada bagiku dengan parfum dari hajat. Saya sebetulnya tidak perlu berparfum-parfum, kecuali sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, bahwa dia berihdad, meninggalkan dandan atas mayit lebih daripada 3 hari, kecuali kepada suaminya 4 bulan 10 hari. Makna ihdad adalah, ihdad itu artinya tarkuz zina, meninggalkan berhias, wa tatayyubi, meninggalkan pakai parfum, wal khidabi, meninggalkan pakai inai, wa ta'arud li anzaril mukhatibin, dan ta'arud, meninggalkan menampilkan diri untuk perhatian orang-orang yang melamar. Itu namanya ihdad. Tinggalkan berhias, tinggalkan pakai parfum, tinggalkan pakai inai kuku, tinggalkan menampak-nampakkan diri supaya bisa dilihat oleh para pelamar-pelamar berikutnya. Wa huwa innama wajaba, hanya saja
dianya ihdad hanya saja wajib dia kepada istri karena wafa' lizauj, menepati janji atau setia kepada suami, dan menjaga lihaqqil azim, bagi haknya suami yang besar dari istri. Fa inna rabitaz zawjiyah aqdasu ribatin, sesungguhnya hubungan suami istri itu sesuci-suci hubungan. Maka tidak sah menurut syarak, tidak juga menurut adab kesopanan, oleh bahwa melupakan ia wanita akan demikian al-jamil, hubungan yang indah. Wakakanatil mar'atu, kadang-kadang sungguh adalah wanita itu berihdad atas suaminya haulan kamilan, setahun sempurna, tafajjuan, karena sedih, tafajjuh, wahaznan, dan sedih atas suaminya, maka menasab oleh Allah akan demikian dan menjadikannya 4 bulan 10 hari. Itu dulu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang wanita pernah berkata, ya Rasulullah, inna banati tuwfiya anha zawjuha, sesungguhnya putriku telah diwafatkan darinya akan suaminya. Wa qad istakat ainuha, dan sungguh telah sakit matanya. Afa nudhiluha, apakah kami boleh memakaikan celak kepadanya? Kata Nabi, la, enggak boleh. Maratain aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Orang wanita itu bertanya, kullu zalika yaqul, setiap demikian dia bertanya, Nabi katakan, la, tidak boleh. Takut bertanya lagi, Nabi katakan, qala innaha hiya arba'atu ashhur, hanya saja dia itu cuma 4 bulan 10 hari. Sungguh adalah salah seorang kalian dulu di zaman jahiliyah itu menetap dalam rumah ia selama 1 tahun. Berkata Sayyidatina Zainab binti Ummi Salamah, adalah seorang wanita, idza tufiya anha zawjuha, apabila diwafatkan darinya akan suaminya, dakhalat hafsan, dia akan masuk ke kamar kecil, ke kamar yang kecil, bukan kamar kecil, kamar yang kecil. Nah, karena bahasa kita kamar kecil itu WC. Walabisat syarra thiyabiha, dan dia memakai yang paling jelek dari pakaiannya. Walam tamassar tiban, dia tidak memakai parfum, tidak juga apapun, sehingga lewat dengannya 1 tahun. Kemudian dia keluar, patuk atau ba'rah, lalu diberikan kepadanya teh kering, patarmi biha, lalu dia melempar dengan teh kering. Kemudian didatangkan dengan dabbah, keledai, didatangkan dengan hewan tunggangan, keledai atau kambing. Fataftadda biha, iftadda, iftadda itu artinya tidak menyentuh air, tidak motong kuku, tidak ngilangi rambut. Kemudian keluar 1 tahun dengan pemandangan yang jelek tersebut. Kemudian dia sapu kubulnya dabbah, sahu kubulaha bihi, dia menyapu kubulnya dabbah dengannya, maka hampir tidak hidup sesuatu yang dia iftidad dengannya. Artinya hampir mati dia karena baunya. Nah, mati disuruh sapu dubur kambing. Setelah 1 tahun itu, rambut panjang, kuku panjang, baju kotor, bau busuk. Kemudian keluar kasih tai unta yang sudah kering, melemparkan ke anjing. Nah, selepas itu dibawakan hewan keledai atau kambing, suruh sapu pantat daripada hewan itu. Faqallama taftaddu bi syai'in ilaman, maka jarang sekali
iftidal ia wanita dengan sesuatu kecuali mati. Nah, yang mati siapa? Kambing itu mati. Nah, disapukan kepada dia ke kambing itu, artinya kambing itu mati karena baunya. Nah, itulah penderitaan ketika suaminya meninggal di zaman jahiliyah. Sungguh telah berpanjang lebar oleh sebagian ulama wajib ihdad dari firman Allah, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna ay min zina, berhias, tatayyub, pakai parfum. Maka memberi faedah pengharaman demikian dalam masa iddah. Maka memberi faedah ia ayat tersebut pengharaman demikian dalam masa iddah. Dia adalah istimbat yang bagus, yang detail, yang halus. Berkata sebagian mereka, iddah itu ada ia dan tarabbus, menahan diri daripada azwaj, suami-suami lain, daripada nikah secara khusus, itu dhaif. Berkata Imam Ibnu Katsir, ihdad itu adalah sebuah ungkapan daripada meninggalkan berhias, minatib, dari memakai parfum, memakai ma yad'uha ila azwaj, sesuatu yang mendorong ia suatu akan wanita untuk kawin, dari pakaian. Jangan dipakai pakaian-pakaian yang menyebabkan dia jadi kawin, dari perhiasan. Nah, dan selain demikian. Dan dia wajib pada iddah wafat. Qaulan wahid, satu perkataan ulama. Dan tidak wajib ia ihdad pada iddah raj'i. Itu juga qaulan wahid. Jadi semua sependapat. Apakah wajib pada iddah ba'in? Nah, iddah ba'in apa wajib atau tidak? Sana ada dua pendapat. Wajib ihdad di atas seluruh istri-istri yang diwafatkan darinya akan suaminya. Bersamaan pada demikian tu anak kecil, Aisyah yang tidak lagi berhaid, wanita mereka, budak wanita, muslimah, kafirah, kena hukum ayat. Hukum yang keempat, limadza surat iddah alal mar'ah, kenapa disyariatkan iddah kepada wanita? Menyebutkan oleh para ulama hikmah disyariatkannya iddah akan beberapa sudut pandang yang berbilang, wujuhat adidah, sudut-sudut pandang yang banyak. Kami menyebutkan secara global akannya fima yali sebagai berikut. Satu, mengenal kekosongan rahim sehingga tidak tercampur antara nasab sebagian dan sebagian yang lain. B, ta'abbud, imtisal li amrillah, menjunjung tinggi perintah Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan dengannya iddah oleh wanita, ketika memerintahkan ya Allah dengannya iddah akan wanita yang beriman. C, mensucikan, menampakkan kesedihan dan tafajjuh. Tafajjuh itu juga sedih atas meninggalnya suami setelah wafat, iktiraf sebagai bentuk pengakuan dengan kelebihan dan jami', keindahan. D, tahayyu'ah, mempersiapkan kesempatan lizaujain, bagi suami istri dalam talak, li'adatil hayatiz zawjiyah antarikil muraja'ah, mengulang kehidupan suami istri dari jalur muraja'ah. H, tanwih bi fakhamati amri nikah, tanwih mengakui dengan kebesaran urusan nikah sehingga tidak sempurna kecuali penungguan yang panjang. Jikalau bukan demikian, sungguh jadi ia kedudukannya permainan anak-anak. Kalau mati langsung bisa kawin, itu kan sama dengan permainan anak-anak. Tapi ketika setelah mati suami tunggu masa yang lama, ini menunjukkan bahasanya urusan nikah itu besar, sempurna. Summa yanfaku fis sa'ah, kemudian kok bisa terlepas dalam waktu sebentar. Khatimatul bahas, hikmatul tasyrih. Telah mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan iddah terhadap muslimah, hifadzan, menjaga atas kemuliaan usrah, hubungan kekeluargaan, riayatan laha, menjaga bagi wanita daripada tahallul, wa tafakkuk, tahallul menghalalkan diri, tafakkuk berlepas diri, kemudian ikhtilat ansab,
Kemudian Allah mewajibkan ihdad terhadap suami. Nah, dengan menampakkan tafajjuh, kesedihan, wal husni alaih, kesedihan atasnya suami setelah wafat. Ihtiram, menghormati bagi hubungan yang suci, rabita zawad, hubungan perkawinan, dan mengakui dengan kelebihan dan keindahan liman kana syarikan fil haya, bagi orang-orang yang pernah menjadi kawan dalam kehidupan. Sungguh adalah iddah di zaman jahiliyah itu 1 tahun sempurna, dan adalah wanita tuhiddu, menjalani iddah ia ala zawjiha, atas meninggal suaminya, syarra iddah, sejelek-jelek iddah dan sekeji-kejinya. Fatalbasu syarra malabisiha, dia pakai yang paling jelek dari pakaian-pakaiannya. Fatuskinu syarra ghurf, dia tinggal yang paling jelek kamar-kamarnya, yaitu habs, kamar kecil. Dan meninggalkan perhiasan, berhias, memakai parfum, mensucikan diri. Dia tidak boleh menyentuh air sama sekali. Dia tidak boleh memotong kuku. Dia tidak boleh menghilangkan rambut apapun. Dia tidak boleh menampakkan diri bagi manusia di perkumpulan mereka. Apabila habislah tahun tersebut, keluar dia dengan pemandangan yang paling jelek, bau yang paling busuk, maka dia menunggu lewatnya anjing, supaya dia melempar di atasnya anjing dengan kotoran kering, karena menghinakan bagi ini masa allati qadatha, yang telah dia selesaikan akannya, yang telah dia lewati akannya, dan takzim bagi hak suaminya terhadapnya. Terkala datang Islam, memperbaiki ia Islam akan ini keadaan, dan menjadikan hiddat rumus tohar, bukan rumus kekotoran, qazar. Menjadikan iddah atas seumpama sepertiga dari yang pernah ada, dan tidak mengharamkan kecuali berhias, pakai parfum, kemudian menampakkan diri bagi pandangan-pandangan orang-orang melamar, min muridiz zawad, dari orang-orang yang ingin kawin. Bukan meninggalkan kebersihan, bukan meninggalkan tohar, karena bersih dan tohar adalah syiar muslim. Dan membolehkan bagi kita duduk pada setiap tempat dari rumah, sebagaimana Islam membolehkan baginya wanita untuk berkumpul bersama wanita-wanita lain, bersama mahram-mahram lain dari kalangan laki-laki. Dan nisa muslimin, wanita-wanita muslim lainnya, pada hari lam yasirna ala hadil Islam fil hidayah, muslimin wa nisa muslimin, maaf, wa nisa muslimin al-yawm, para wanita muslim hari ini itu tidak berjalan mereka di atas bimbingan Islam dalam iddah. Faminhunna man tawala fil iddah, di antara mereka ada orang berlebihan dalam iddahnya. Taghruqu fi nuh, tenggelam dalam ratapan dan nadab. Wal khurud alal ma'luf minal adat, keluar atas sesuatu yang makluf, yang dimaklumi, yang dimaklufi daripada kebiasaan, dalam pakaian, dalam makanan, dalam minuman. Dan mereka tidak mengkhususkan suami dengan sesuatu yang mengkhususkan akannya suami dengannya sesuatu oleh syar. Kadang-kadang mereka beriddah di atas bapa mereka, kadang di atas anak-anak mereka setahun, kadang 2 tahun. Kadang-kadang mereka meninggalkan iddah di atas suami setelah 40 hari, lebih daripada 40 hari. Jadi harus ikuti aturan syariat.
Fal khairu kullu khairin, kebaikan, seluruh kebaikan itu memperbaiki ini kebiasaan yang jelek di dalam berihdad. Karena tidak ada faedah di dalamnya kecuali membuang harta dalam merubah pakaian dan asas, perlengkapan, warayas dan semua perabotan, dan merusak adab pergaulan, dan tidak ada jalan kecuali kembali kepada hukum syara dengan beriddah 3 hari atas kari kerabat, 4 bulan 10 hari atas suami, dan menjadikan iddah dibatasi hanya meninggalkan berhias diri, pakai parfum, keluar rumah, hanya itu saja. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.